Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa mengerjakan tugas proteksi tenaga listrik. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Zulkifli, yaitu sebagai moderator, dan yang kedua Al-Farabi sebagai pemateri kedua, dan Panelinggi sebagai pemateri pertama. Baik, saya persilakan kepada Panelinggi sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator pada saya untuk membacakan materi yang pertama. Materi yang saya bawakan itu menjelaskan sistem proteksi. Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, rambut tenaga, tenaga listrik, dan tenaga non listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu. Kemudian klasifikasi gangguan berdasarkan lamanya gangguan. Yang pertama, ada gangguan permanen. Gangguan permanen adalah gangguan yang bersifat permanen, dapat disebabkan oleh kerusakan peralatan sehingga gangguan ini baru hilang setelah kerusakan ini diperbaiki atau karena ada sesuatu yang mengganggu secara permanen. Yang kedua, ada gangguan temporer, merupakan gangguan yang terjadi dalam waktu yang singkat saja, di mana kemudian sistem kembali dalam keadaan normal. Baik, mungkin sekian materi dari saya silakan ke materi kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu klasifikasi gangguan berdasarkan keseriusannya. Yang pertama yaitu gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik. Gangguan hubung singkat merupakan suatu kondisi pada sistem tenaga di mana pengantar yang berarus terhubung dengan pengantar lain atau dengan tanah. Gangguan hubung singkat dapat menimbulkan arus yang jauh lebih besar dari arus komprimisi di mana sistem tenaga listrik dalam keadaan normal. Kedua, gangguan hubung singkat satu fase ke tanah. Gangguan satu fase ke tanah akan menyebabkan kenaikan arus pada fase terganggu dan tegangan menjadi nol. Sedangkan arus pada fase lain menjadi nol yang diikuti dengan kenaikan tegangan pada fase yang lain. Untuk gangguan ini dianggap fase A mengalami gangguan. Yang ketiga, gangguan hubung singkat dua fase ke tanah. Pada umumnya, gangguan hubung singkat dua fase ke tanah pada sistem distribusi terjadi saat dua pengantar mengalami gangguan yang terhubung ke tanah atau dua pengantar terhubung penetral dari sistem pertanahan tiga fase. Yang keempat, gangguan hubung singkat dua fase. Gangguan dua fase adalah gangguan yang terjadi dari penyebab khususnya kawat fase tengah pada transmisi atau distribusi dengan konfigurasi terminal. Kemungkinan lain adalah dari penyebab kerusakan isolator transmisi atau distribusi sekaligus dua fase. Yang terakhir, gangguan hubung singkat tiga fase. Gangguan hubung singkat tiga fase termasuk dalam klasifikasi gangguan simetris, di mana arus maupun tegangan setiap fasenya tetap seimbang setelah gangguan terjadi, sehingga pada sistem seperti ini dapat dianalisis hanya dengan menggunakan urutan positif saja. Tipe gangguan ini sangat jarang terjadi, tetapi merupakan tipe gangguan yang paling parah karena pada setiap saluran arus gangguan sama sekali. Mungkin itu materi yang saya bawakan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah,
Baiklah, itulah tadi materi yang eh, sempat disampaikan oleh kelompok saya, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.